lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Mampukah kau untuk berbagi tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan, saya adalah dosen pengampu mata kuliah ilmu rasmi. Dalam bahasa Indonesia, ilmu rasmi kita terjemahkan adalah kaligrafi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan, dan mata kuliah ini diharapkan dapat membantu mahasiswa di jurusan Sastra Asia Barat Unhas bagaimana menuliskan tulisan-tulisan Arab dengan indah. Tidak mesti indah, tetapi secara kaidah dia menuliskan dengan benar. Dalam mata kuliah ini yang akan dibahas adalah bagaimana runtutan mulai dari sejarah perkembangan kaligrafi, ya terutama di Timur Tengah, kemudian di Indonesia, dan yang paling penting tentunya adalah mata kuliah ini akan membahas tentang kaidah-kaidah murni yang terdiri dari mungkin 6 atau 7 kaidah yang mahasiswa akan pelajari. Selamat menikmati mata kuliah ini. berbagi tanpa hasrat, ingin diberi di hadapannya. Di hadapanmu ya Allah. Habibi ya habibi ya habibi, inta fi حبيبي يا حلمنا عشت عمري بستنى. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah pertama menjelaskan perkembangan kaligrafi masa Umayyah, menjelaskan perkembangan gaya dan teknik penulisan pada masa Abbasiyah, dan yang ketiga adalah menjelaskan perkembangan kaligrafi di kawasan Maghribi. Penjelasan awal diawali dengan bangsa Arab. Siapa sih sesungguhnya bangsa Arab itu? Bangsa Arab itu dalam hal tulis-menulis, mereka ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti bangsa-bangsa lain seperti Mesir, Cina, Babilonia. Kenapa? Karena bangsa Arab itu selalu nomaden atau berpindah-pindah, sehingga akibatnya mereka belum mengenal tradisi tulis-menulis. Pada saat Islam masuk, baru kemudian mereka mengenal tradisi tulis-menulis. مهما شكيت ومهما تواسل، أنا نهيت كل شيء معك وأنا أتحمل. مهما شكيت ومهما تواسل، أنا نهيت كل شيء. Berawal dari perhatian mereka terhadap Al-Quran, kalimat suci yang merupakan bahasa ilahi kepada hambanya, dan dengan adanya pertalian langsung antara tulisan dan nilai-nilai keagamaan yang sakral ini, menjadikan kaum muslimin termotivasi selalu untuk mengembangkannya. Dengan hal seperti ini, tulisan Arab terangkat fungsi dan statusnya, bukan hanya sekedar alat komunikasi antar manusia, tetapi juga merupakan tulisan religius yang sangat-sangat sakral.
مهما شكيت ومهما تواسل أنا نهيت كل شيء معك وأنا أتحمل مهما شكيت ومهما تواسل أنا نهيت. Pada masa Khalifah Utsman, 4 atau 5 salinan Al-Quran dikirimkan ke wilayah Islam. Selanjutnya menjadi naskah baku bagi penyalinan Al-Quran yang biasanya disebut dengan Rasam Utsmani. Dari sinilah kemudian semua salinan Al-Quran dibuat. Mula-mula awal penyalinan tersebut menggunakan tulisan yang ada di Mekah dan Madinah yang bernama Jazam, kemudian dalam tulisan Kufah dan berbagai ragam tulisan lainnya. مهما شكيت ومهما تواسل أنا نهيت كل شيء معك وأنا أتحمل مهما شكيت ومهما تواسل أنا نهيت. Beberapa ragam tulisan kaligrafi pada masa itu dinamakan berdasarkan nama kota tempat dikembangkannya tulisan. Akan tetapi, perbedaan nama tidak berarti memiliki ciri yang berbeda. Sejarah membuktikan bahwa hanya 3 gaya utama yang berkembang di Makkah dan Madinah, yaitu mudawwar atau bundar, musallas segitiga, dan ti'im kembar, yakni tersusun dari segitiga dan bundar. غبنا عن بعضنا سنين أنا وين. Dari 3 ini pun hanya 2 gaya yang diutamakan, yaitu mukawwar berciri lembut, lentur, serta mudah ditulis. Sedangkan yang satunya lagi disebut mabsut berciri kaku dan terdiri dari goresan lurus tebal. Selain ketiga gaya yang berkembang di Makkah dan di Madinah, ada beberapa gaya yang berkembang di Kufah dan Basrah seperti masyik, tajawid, sitawati, masyu', muhasab, murasab, isbahani, sijili, dan firamus yang berasal dan dibaca oleh orang-orang Persia. Dari 2 bentuk utama mabsut dan mukawwar yang berkembang di Makkah dan Madinah pada dasawarsa pertama zaman Islam, banyak mempengaruhi perkembangan tulisan Arab menjadi lebih bagus lagi. Bahkan menimbulkan beberapa gaya lain bermunculan. Adapun yang terkenal dan sering dipakai diantaranya adalah ma'il atau miring, masyik membesar, dan naskh inskriptif. Gaya naskh dan masyik kemudian berkembang setelah mengalami perbaikan besar. Sementara itu, gaya ma'il lambat laun tidak terpakai lagi karena kalah oleh supremasi kofi.
Orang pertama yang merupakan ahli kaligrafi pada masa Daulah Umayyah adalah Qutbah al-Muharrir. Ia disebut-sebut sebagai kaligrafer termasyhur pada masa itu karena kepiawaiannya dan bakatnya dalam mengembangkan tulisan kursi. Qutbah menemukan 4 tulisan utama, yaitu Tumar, Jali, Nisf, dan Sulus. Karena kepandaiannya itulah, pada masanya ia disebut-sebut sebagai kaligrafi terbaik dunia. العالم كله وانا وياه وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك بتحدى العالم كله وانا وياك وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. Pada awal pemerintahan Abbasiyah, ada 2 kaligrafer yang sering disebut-sebut dalam sumber sejarah Arab, yakni Ad-Dahhak ibn Ajlan, hidup pada masa Abdul Abbas As-Saffah, khalifah pertama Abbasiyah pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Yang kedua adalah Ishaq ibnu Hammad. Dia hidup pada masa Al-Mansur tahun 754 sampai dengan 775 Masehi, dan Al-Mahdi khalifah ketiga tahun 775 sampai 786 Masehi. Ishaq sendiri tampil menonjol karena pencapaiannya dalam memperindah tulisan sulus dan sulusain serta mempopulerkan pemakaiannya. غبنا عن بعضنا سنين أنا ويني وهو وين أنا أدري أنا وياه على هالحب محسودين. Kemudian daripada itu, kaligrafer lain yang muncul pada awal masa Abbasiyah ini adalah Yusuf As-Sijli. Ia belajar tulisan Jalil dari Ishaq. Yusuf berhasil menciptakan huruf yang lebih halus dari yang sebelumnya. Kemudian muncul setelahnya adalah Al-Ahwal Al-Muharrir yang juga seorang murid dari Ibrahim. Dari tulisan gaya sulus dan sulusain yang ia pelajari dari gurunya, ia menemukan gaya baru, yaitu Nisf. Mata rantai pewarisan dalam tradisi kaligrafi pada awal Abbasiyah selanjutnya mencatat sebuah nama besar yang sering disebut hingga kini, yakni Ibnu Muqla. Ia belajar kepada Al-Ahwal Al-Muharrir. Sejak usia mudanya, ia telah menunjukkan kejeniusannya dalam bidang seni ini. Bersama saudaranya Abu Abdullah, ia menjadi kaligrafer terkemuka pada masanya. Ia banyak berjasa dalam menerapkan kaidah-kaidah penulisan huruf berdasarkan ukuran-ukuran geometrik yang terdiri dari 3 unsur, titik, huruf, alif, dan lingkaran. Setiap huruf dalam teori Ibnu Muqla harus dibuat berdasarkan ketentuan ini, yang disebut juga sebagai al-khat al-mansub, tulisan yang bersandar. Di samping itu juga ia berjasa dalam mempelopori 6 tulisan pokok atau al-aqlam as-sittah, terutama dalam membangun tulisan sulus dan naskhi yang sebelumnya
didominasi oleh tulisan kufi dan gaya-gaya kecil lainnya. An-Nadim yang juga lahir ketika Ibnu Muqla masih hidup mengatakan, meskipun pada zaman itu banyak sekali kaligrafer terkenal, namun yang dapat mencapai kesempurnaan yang menyeluruh adalah Ibnu Muqla dan saudaranya Abu Abdullah. غبنا عن بعضنا سنين أنا ويني وهو وين. Dari murid-murid Ibnu Muqla yang terkenal adalah Ibnu As-Simsimani dan Muhammad Ibnu Asad. Kejeniusan Ibnu Muqla lewat dua muridnya ini menurun kepada Ibnu Bawwab yang wafat pada tahun 1022 Masehi. Ibnu Bawwab mengembangkan kaligrafi berdasarkan teori yang telah diciptakan oleh Ibnu Muqla dan menyempurnakannya. Secara khusus, ia mempunyai perhatian besar terhadap gaya naskhi dan muhaqqaq. غبنا عن بعضنا سنين أنا ويني وهو وين. Dari Ibnu Bawwab kemudian berturut-turut tampillah para kaligrafer seperti Muhammad Ibnu Abdul Malik, Syuhda Ibnu Al-Ibari, Aminuddin Yaqut, Waliyul Ajami, Afifuddin Muhammad Al-Halbi, Syekh Imaduddin, Mas'ud Ibnu Muhammad Al-Katib Al-Isfahani, dan lain-lain. Pada abad berikutnya muncul Yaqut Al-Musta'simi yang memperkenalkan metode baru lagi dalam memperkaya tulisan Arab. Yaqut memberikan dimensi kelembutan dan keindahan baru terhadap 6 gaya pokok yang ada pada masa itu. Tak pelak lagi, Yaqut adalah kaligrafer terbesar di masa-masa akhir Daulah Abbasiyah yang runtuh oleh jarahan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Saat itu Yaqut masih hidup. Pemakaian kaligrafi pada masa kekhalifahan Abbasiyah menunjukkan keberagaman yang sangat nyata, jauh bila dibandingkan dengan masa Umayyah. Dari contoh-contoh yang ada, kita dapatkan bahwa pemakaian kaligrafi sebagai ornamen arsitektur dan keperluan yang lain sangat dominan. قربني ليك سيبني أعيش إحساس هواك. أنا عشقي ليك عشق القمر للنجمة والليل والسهر والشوق ليك فوق الخيال واحتمال كل البشر. أنا عشقي ليك